Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Agung Zentil Wibowo dari Klinik Pratama Cita Sehat. Pada info medis kali ini, saya akan membahas lebih banyak seputar kondisi edema di kaki. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, sahabat sehat, pernah nggak kita melihat kondisi kaki yang bengkak? Ini namanya edema. Kondisi ini biasanya disebabkan karena adanya penumpukan cairan pada jaringan yang menyebabkan pembengkakan pada kaki. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kondisi edema ini. Ada faktor yang ringan ataupun juga ada faktor yang lebih berat. Nah, beberapa penyebab dari edema kaki ini bisa berasal dari gaya hidup. Misalnya kebiasaan kita yang suka duduk lama ataupun berdiri terlalu lama. Nah, posisi ini bisa mengganggu aliran darah dan menyebabkan penumpukan cairan. Selain itu, kondisi pola makan kita dengan kita sering mengkonsumsi garam berlebihan bisa menyebabkan retensi cairan dan mengakibatkan terjadinya edema pada kaki. Karena makanan tinggi garam itu memang bisa meningkatkan retensi cairan. Kemudian faktor lainnya bisa dikarenakan adanya kondisi medis. Ada beberapa kondisi yang terkait dengan organ-organ khusus ya, seperti kondisi gagal jantung, gagal ginjal, ini bisa berkaitan. Misalnya kondisi seperti gagal jantung, di mana jantung tidak bisa memompa darah secara efektif. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya cairan yang menumpuk di kaki. Kemudian ada penyakit ginjal. Saat misalnya ginjal mengalami kerusakan, maka ini bisa mengganggu kemampuan tubuh kita untuk membuang kelebihan cairan. Selain itu ada organ lain yang berpengaruh yaitu hati. Misalnya terjadi kondisi sirosis hati. Jika terjadi kondisi kerusakan pada hati ini bisa mempengaruhi protein albumin yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam pembuluh darah. Kemudian bisa terjadi kondisi gangguan pada pembuluh darah vena. Ini juga bisa menyebabkan kondisi edema pada kaki. Kondisi ini biasanya terjadi aliran darah yang terhambat dan menyebabkan penumpukan cairan. Selain masalah-masalah kesehatan, juga bisa berkaitan dengan kondisi kehamilan. Nah, sahabat sehat, biasanya pada ibu hamil bisa terjadi perubahan hormonal, ini juga bisa berkaitan dengan kondisi edema pada kaki. Nah, pada saat kehamilan, tubuh cenderung menahan lebih banyak cairan dan seringkali menyebabkan pembengkakan pada kaki. Namun ini juga perlu diperhatikan ya, apakah ada tanda gejala yang lain yang berkaitan dengan kondisi misalnya preeklamsia ya, karena preeklamsia itu tanda gejalanya bisa terjadi bengkak ataupun edema pada kaki. Kemudian ada faktor lain yang bisa berkaitan untuk menyebabkan kondisi edema pada kaki, misalnya reaksi alergi ataupun infeksi. Ini juga bisa berkaitan dengan kebocoran cairan dari pembuluh darah ke jaringan sekitar. Nah, sahabat sehat, seperti kita ketahui, gejala edema pada kaki yang paling jelas adalah terlihat pembengkakan pada kaki. Kulit biasanya terlihat lebih kencang dan mengkilap warnanya. Ini bisa timbul cekungan pada saat kita tekan bagian kulit tersebut yang dinamakan dengan pitting edema. Kemudian pasien bisa merasakan berat dan tidak nyaman di area yang bengkak. Nah, sahabat sehat, setelah kita sudah mengetahui apa saja faktor risiko yang bisa menyebabkan edema atau pembengkakan pada kaki, kita perlu mengetahui penanganannya bagaimana, cara penanganan yang baik. Karena kalau tidak ditangani dengan baik bisa terjadi komplikasi. Beberapa komplikasi yang terjadi misalnya terjadi nyeri yang semakin berat, yang semakin parah di area yang bengkak. Kemudian pasien juga bisa merasa kesulitan bergerak ataupun berjalan. Kemudian terjadi peningkatan risiko infeksi pada area yang bengkak. Kemudian terjadi jaringan parut yang bisa terbentuk di antara lapisan jaringan. Dan juga peningkatan risiko luka dan kerusakan kulit. Selain itu juga bisa terjadi komplikasi yang terkait dengan sebab utama, yaitu masalah pada organ-organ tertentu seperti tadi sudah saya sampaikan, yaitu pada jantung ataupun ginjal ataupun hati, ataupun yang berkaitan dengan kondisi tertentu seperti preeklamsia pada ibu hamil yang bisa menjadi kondisi utama yang menyebabkan dari edema pada kaki ini. Yang ini tentu berbeda-beda pada setiap kasus ya, karena penyebab edema ini bisa karena beragam sebab. Lalu, sahabat sehat, bagaimana cara penanganan untuk edema pada kaki ini? Kita perlu ketahui bahwa
penanganan edema ini tergantung dari penyebabnya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menangani edema secara umum ya. Yang pertama adalah kita perlu membatasi konsumsi garam atau makanan yang rasanya asin. Dengan mengurangi konsumsi garam ini akan mencegah retensi cairan, sehingga tidak terjadi pembengkakan pada kaki. Kemudian kita bisa menggunakan obat diuretik. Tentu saja obat diuretik ini perlu diberikan atas resep dokter. Obat diuretik ini bisa mengeluarkan kelebihan cairan dalam tubuh. Kemudian kita bisa melakukan kompres ataupun elevasi atau meninggikan posisi kaki. Kompres ini bisa menggunakan kompres dingin dan kita bisa mengangkat posisi kaki lebih tinggi. Ini bisa membantu mengurangi pembengkakan pada kaki. Selain itu, kita juga bisa melakukan perubahan gaya hidup dengan pola hidup yang sehat. Dengan makanan yang sehat, dengan rutin berolahraga, ini juga bisa mendukung untuk kesehatan organ jantung dan organ ginjal. Dengan demikian, kita bisa menghindari terjadinya kondisi edema pada kaki. Nah, jika kondisi edema pada kaki ini tidak membaik atau disertai dengan gejala lainnya, seperti misalnya ada sesak napas, ada nyeri dada, sebaiknya kita segera berkonsultasi dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap. Karena kondisi edema pada kaki ini adalah hanya salah satu gejala yang biasanya bisa berkaitan dengan kondisi medis tertentu yang terjadi pada organ tubuh lainnya. Oleh karena itu, bagi pasien yang mengalami edema pada kaki, sebaiknya saran saya adalah segera langsung diperiksakan terlebih dahulu ya ke dokter ya, untuk diketahui apakah kondisi edema pada kakinya disebabkan oleh masalah kesehatan tertentu atau tidak. Apakah ini kondisi yang ringan ataupun nantinya perlu penanganan lebih lanjut oleh dokter. Nah, sahabat sehat, tentu kita ada yang bertanya ya, misalkan pada lansia. Lansia ini juga memang salah satu kelompok yang berisiko mengalami terjadinya edema pada kaki. Nah, pada lansia, ada juga pasien lansia ini yang mengalami bengkak pada kaki, tetapi bukan edema yang tadi kita sudah jelaskan di sini, yaitu bengkak karena kondisi misalnya rematik. Nah, rematik ini adalah terjadinya radang pada persendian. Karena terjadinya peradangan tersebut, bengkak yang terjadi warnanya biasanya pada kulit lebih terlihat kemerahan. Ini berbeda dengan edema pada kaki yang warnanya seperti warna kulit serupa, tetapi dia terlihat kulitnya lebih kencang dan juga dia terlihat mengkilap. Nah, pada edema pada kaki yang kita bahas kali ini, bisa dicoba untuk ditekan ya, area kulitnya itu. Jika ditekan, ini bisa jadi areanya itu berbekas dan itu terjadi namanya pitting edema. Di dalam medis ada istilahnya pitting edema, dia membekas, tapi juga ada non-pitting edema, yaitu bengkak yang tidak membekas, artinya dia kembali lagi kulitnya ke atas. Nah, pada edema pada kaki yang sering kita temui adalah yang pitting edema tadi. Nah, tentu saja kita perlu membedakan hal ini karena memang penanganannya berbeda. Ya, tapi tentu saja karena pasien lansia juga termasuk kelompok berisiko bukan hanya pada edema namun juga pada faktor kesehatan yang lainnya, lebih baik kembali diperiksakan ke dokter terlebih dahulu supaya dipastikan kondisi kesehatan pada lansia ini termasuk dalam kondisi yang baik dan normal, namun jika memang ada kondisi medis tertentu bisa segera diberikan penanganan oleh dokter. Sahabat sehat, ada beberapa dari kita yang mungkin bekerja dengan duduk yang lama, misalnya di kantor hanya di depan komputer ya, di meja ya. Ini tentu saja bisa mempengaruhi kondisi edema ataupun bengkak pada kaki. Karena posisi duduk yang terlalu lama ataupun mungkin berdiri yang terlalu lama. Dan ini kita bisa hindari dengan cara kita merubah aktivitas kita. Artinya kita jeda sejenak. Ketika kita sudah cukup waktu untuk duduk, kita bergerak, berkeliling, melakukan stretching ini untuk mencegah terjadinya edema pada kaki. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam hidup sehat dan sampai jumpa.